شكرا لك ربي حمدا لك ربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan seminar dan perlombaan kembali speaker meet 2020. Salam serta salam semoga tercurah kepada Nabi Baginda besar Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati pembina SMA Al-Qayyim Islamic School di Kaduna. Yang kami hormati ketua pelaksanaan beserta seluruh panitia. Yang kami hormati para pemateri dan pemateri serta seluruh peserta perwakilan speaker 2020 tahun 2026 yang berbahagia. Perkenalkan, saya selaku MC yang berada di sini, nama siapa dan akan mengawali rangkaian kegiatan ini. Marilah kita buka acara perwakilan speaker 2026 ini dengan baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mau dibacakan agendanya ya? Kita bacakan agenda sebentar dulu. Kita ada beberapa agenda untuk di hari ini. Saya bacakan satu ya. Agenda pertama yaitu pembukaan, pembacaan Al-Quran, dan yang kedua sambutan pembina OSIS, dan sambutan ketua pelaksana, ada juga seminar public speaking, dan ada insya Allah ada seminar dan dilanjutkan dengan perlombaan public speaking. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran sebagai bentuk permohonan keberkahan atas kegiatan yang akan kita laksanakan. Kepada saudara pembaca Al-Quran, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Aziz, Kiai Aziz. Selanjutnya kita akan mengadakan sambutan pembina OSIS. Acara berikutnya adalah sambutan pembina OSIS tema terakhir kepada Bapak Hamis Al-Famisi. Silakan Ustaz Hamis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Sedikit yang ingin saya sampaikan untuk kegiatan hari ini. Kegiatan ini diadakan kembali yang kedua kalinya untuk mencari bakat atau memunculkan bakat antum semua. Terlebih bagi siapa saja yang mau berinteraksi di depan banyak orang. Kegiatan public speaking itu adalah bagaimana cara kita berbicara formal, berbicara dengan lantang, menata tutur kata kita, menata bahasa kita ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih kecil, dengan sesama kita, atau ketika kita berada pada suatu kegiatan yang mana itu dibutuhkan keseriusan. Ketika suatu acara atau kegiatan yang itu dibutuhkan keseriusan, maka disitulah puncaknya kita harus bisa memilih kata. Ya, kita harus bisa memilih dan memilah kata. Suatu saat antum bakal merasakan ketika antum masuk ke jenjang SMA atau antum masuk ke jenjang perkuliahan atau ketika kegiatan di keluarga maupun di masyarakat, antum bakal membutuhkan yang namanya public speaking. Kenapa? Karena ketika antum tidak bisa berbicara di depan dengan lantang dan tegas dan tutur kata yang baik, satu hal yang bakal terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Satu hal yang terjadi ketika antum tidak bisa berbicara lantang dan tegas, kemudian tidak bisa memilih dan memilah kata pada suatu acara yang sangat penting, pada kegiatan yang sangat penting, yang mana di situ dibutuhkan sebuah keseriusan. Apa yang bakal terjadi sama antum? Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Rasa malu pada diri kita sendiri. Bejak. Kita akan merasa malu ketika diri kita tidak melakukan hal yang semestinya kita lakukan. Kita akan merasa malu ketika kita melakukan hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Apa?
yaitu ngomong dengan belibet. Cara ngomong kita itu masih tidak karuan. Gaya bicara kita masih kaku seperti robot. Tutur kata kita tidak ada yang benar dan tidak ada yang bisa dipahami dari apa yang kita katakan. Dengan kegiatan ini, saya berharap ketika kegiatan ini diadakan lagi di tahun-tahun selanjutnya, maka Ustaz berharap makin banyak yang minat dalam melatih bicara kita dan melatih bicara antum dalam ngomong dan tutur kata yang baik dan juga tertata rapi. Kita tidak membutuhkan teks. Tanpa kita membutuhkan teks, kita sudah bisa berbicara dengan tutur kata yang rapi dan sopan. Itulah pentingnya kenapa Rasulullah SAW dijadikan suri tauladan bagi umatnya. Karena tutur kata Rasulullah SAW dan akhlaknya beliau itu sangat baik, yang mana itu bisa dijadikan contoh bagi umat Islam, bagi kita semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mengimani Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada teladan yang baik yang bisa kita ambil selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika kita mengambil teladan dari orang tua kita, kadang manusia memiliki sifat yang tidak terduga. Orang tua kita manusia, mereka juga bisa melakukan kesalahan. Rasulullah juga manusia, tapi berbeda dengan orang tua kita. Orang tua kita tidak tahu apakah mereka sudah jelas masuk surga atau tidak. Itulah kenapa kita tidak bisa sepenuhnya mengambil teladan dari orang tua kita, karena kita tidak tahu apa yang mereka lakukan itu salah atau benar, sehingga kita harus mengambil teladan dari Rasulullah SAW. Kita bisa mengambil teladan dari orang tua kita atau orang-orang di sekitar kita, tapi dalam hal-hal yang baik. Antum bisa mengambil teladan dari teman-teman antum atau dari adik kelas maupun kakak kelas kalian ketika mereka melakukan hal-hal yang baik. Ketika teman antum mengajak ke sesuatu yang buruk, yang itu tidak seharusnya antum lakukan, maka antum jangan ikutin. Seperti halnya saat ini kita berada pada kegiatan yang sangat penting, yang itu membutuhkan keseriusan, tapi teman antum mengajak antum untuk tidak memperhatikan, untuk
ngobrol sendiri, dan yang lain sebagainya. Itu berarti itu bukan teman antum yang sejati. Teman yang sejati adalah teman yang mana mereka mengajak kita kepada hal-hal yang baik, mengajak kita agar kita tidak terjerumus ke dalam api neraka. Tapi ketika teman antum mengajak untuk bermaksiat, teman antum mengajak untuk melakukan hal-hal yang buruk, maka itu bukan teman sejati. Teman sejati adalah teman-teman yang saleh, teman yang bisa membawa kita ke surga, teman yang bisa memperbaiki akhlak dalam kehidupan kita. Itu adalah teman yang sejati. Tapi kalau sebaliknya, maka itu bukan teman yang sejati bagi antum. Itulah kenapa kita harus bisa memilih teman yang benar-benar teman sejati bagi kita. Saya nanya sama antum, ketika antum mendekati atau berkumpul dengan penjual minyak wangi, apa yang antum bakal dapatkan? Saya nanya sekali lagi, ketika antum bergaul, kumpul bersama dengan seorang penjual minyak wangi, apa yang bakal antum dapatkan? Apa? Wanginya. Dalam tubuh kita, pakaian kita, kita akan mendapatkan pewangian yang itu bisa dihirup oleh diri kita dan orang lain. Sehingga ketika kita berjalan di depan orang lain, diri kita merasa pede. Karena apa? Badan kita wangi, pakaian kita wangi. Ketika kita mendekat dengan orang lain, kita pede, percaya diri bahwasanya kita sudah menjadi hal yang baik. Pakaian kita sudah wangi, bagus, harum. Tapi ketika antum bergaul dengan seorang pandai besi, apa yang bakal antum dapatkan? Ketika antum bergaul dengan seorang pandai besi, apa yang bakal antum dapatkan? Apa? Bau keringat, bau asap, bau panas. Itu yang bakal antum dapatkan. Antum tidak akan mendapatkan hal-hal yang baik ketika antum bergaul dengan seorang pandai besi. Karena apa? Seorang pandai besi, mereka bergulat dengan api dan keringat. Tapi seorang penjual minyak wangi, mereka bergulat dengan pewangian yang harum, yang bisa dihirup oleh orang lain. Itulah perumpamaan bagi teman-teman kita. Ketika antum bergaul dengan teman-teman yang baik, bergaul dengan teman-teman yang saleh, maka antum akan mendapatkan timbal baliknya. Antum akan dinasihati, antum akan diajak ke dalam hal-hal yang baik. Antum akan diajak dan diarahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika antum bergaul dengan teman yang buruk, apa yang bakal mereka lakukan? Apa yang bakal mereka lakukan? Mereka akan mengajak antum untuk melakukan hal-hal yang buruk. Teman antum melakukan kemaksiatan,
antum bakal diajak. Teman antum melakukan keburukan, antum bakal diajak juga. Teman yang buruk, mereka bukan mengarahkan kita kepada surganya Allah, tapi mereka mengarahkan kita kepada nerakanya Allah. Siapa yang pengen masuk neraka? Siapa yang pengen masuk neraka, angkat tangan. Hah? Ada yang mau? Jawab ya atau tidak? Tidak. Nggak usah sebut nama. Jawab ya atau tidak. Kalau antum tidak mau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka antum harus cari teman-teman yang saleh, teman yang bisa mengajak antum ke dalam atau ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika acara hari ini dimulai, maka ketika antum diajak ngobrol, ketika acara sudah mulai oleh teman antum, maka antum abaikan. Jangan antum ikutan untuk ngobrol, sehingga apa yang bakal terjadi? Antum tidak memperhatikan yang di depan. Nah, antum tidak memperhatikan yang berada di depan. Teman antum yang maju di depan, mereka juga butuh untuk diperhatikan. Mereka juga butuh untuk didengarkan. Jadi kesempatan hari ini silakan antum dengarkan dulu, antum perhatikan. Siapa tahu antum bakal tertarik untuk berubah tutur kata kita, kalimat kita dalam berbicara. Ya, dalam berbicara kita harus menjaga tutur kata kita, sehingga tidak terjadi lagi yang namanya antum berbicara hal-hal yang buruk. Ya Fis ya. Saya baru bilang, kalau ada teman antum yang mengajak ke hal-hal yang buruk, silakan antum abaikan. Dalam acara ini, dalam kegiatan ini, ketika ada teman antum yang mengajak antum untuk tidak memperhatikan yang berada di depan nanti, antum abaikan. Karena apa? Itu bukan teman antum yang sejati. Itu bukan teman antum yang sejati. Teman antum yang sejati adalah teman yang mengajak kalian untuk menuju ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak kalian ke jalan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Dan ini saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haris atas sambutannya dan arahannya. Oke, langsung saja dengan agenda selanjutnya. Selanjutnya sambutan dari Wakil Ketua Pelaksana Februari Fikir 2026 kepada saudara kami. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih pada semangat nggak ngikutin? Masih ya? Oke, saya buka aja ya. Bismillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Jadi kita adain lagi ya kegiatan FSM kayak tahun kemarin. Cuman mungkin pesertanya rada dikit ya.
Yang minat juga kurang nih dari kalian semua. Bilangnya yang malu lah, yang nggak berani lah, takut. Padahal sebenarnya biasa aja. Ya enjoy aja ngomong depan kayak gini. Saya juga ini pertama kali ngomong depan kayak gini. Ya di enjoyin aja, dibawa santai aja. Jangan mikirin yang aneh-aneh atau gimana. Dan untuk yang sekarang pesertanya tuh memang dikit, cuman kita cari yang berkualitas. Kita latih dengan keras, dengan penuh. Pokoknya dilatihnya tuh ya yang bener lah, biar tampil di sini tuh bagus. Nggak yang abal-abal. Nggak kayak tahun kemarin mungkin banyak, cuman dari yang sekarang tuh minatnya kurang daripada tahun yang kemarin. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjut oleh pemateri kita nanti, Mas Panji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pada semangat ini. Pada apa ya? Sampai saat ini insya Allah ya sabar dulu. Oke, langsung saja hadir berbahagia. Kita masuki argumentasi dengan public speaking dengan tema jenjang dakwah. Public speaking sebagai